Perbincangan publik soal perselingkuhan Yuka dan Jule terus melebar hingga menyeret opini tajam dari netizen yang budiman. Salah satunya datang dari netizen yang berbakti dengan akun @kikiwahyudin657 yang menilai masa depan hubungan Jule berada di ujung tanduk. Ia memandang citra Jule telah runtuh sejak isu perselingkuhan dengan Safri Ramadan mencuat, disusul pengkhianatan terhadap Daehun saat masih berstatus istri dan telah memiliki 3 anak. Dalam pandangan sosial yang berkembang, luka reputasi itu dinilai sulit dipulihkan karena kasusnya sudah terlanjur viral dan diketahui luas oleh masyarakat. Opini tersebut juga menyoroti realitas budaya di Indonesia yang memandang perselingkuhan sebagai pelanggaran moral berat. Tidak banyak keluarga yang bersedia menerima perempuan dengan riwayat tersebut sebagai menantu, terlebih jika penolakan keluarga Yuka sudah terlihat jelas. Secara realistis, Safri disebut sebagai satu-satunya kemungkinan pasangan. Itu pun dengan peluang restu yang tipis. Situasi semakin rumit karena Safri justru dikhianati kembali lewat hubungan Jule dengan Yuka. Pada akhirnya, keputusan ada pada masing-masing pihak. Namun, publik menilai kedewasaan dan kelayakan pasangan hidup tidak bisa dibangun dari luka yang sama berulang kali. Si Jule akan menjanda seumur hidup, Safri dan Yuka tidak akan menikahi Jule. Kalian sudah lihat postingan mamanya Yuka yang ini? Yap, mamanya Yuka menolak Jule untuk dijadikan menantu. Najis katanya. Kenapa saya katakan demikian? Jule akan menjadi seumur hidup. Saya tidak bermaksud mendahului takdir, tapi ini asumsi sosial yang didasarkan pada realitas yang terjadi. Sejak Jule diketahui berselingkuh dengan Safri, lalu mengkhianati suaminya, Daehun, dalam kondisi telah memiliki 3 orang anak, maka citra dirinya di mata publik itu benar-benar runtuh. Nama dia udah benar-benar hancur, dan itu benar-benar sulit untuk dipulihkan. Dalam kultur masyarakat Indonesia, perselingkuhan itu adalah pelanggaran moral yang sangat berat. Tidak banyak orang tua yang bersedia menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang janda yang perceraiannya terjadi karena perselingkuhannya sendiri. Terlebih jika kasusnya sudah diketahui luas oleh publik. Jika masih bersifat private, oke, mungkin ceritanya berbeda. Namun itu sudah menjadi pengetahuan umum, artinya udah viral lah. Udah diketahui banyak orang. Secara realistis, satu-satunya kemungkinan pasangan bagi Jule adalah Safri, walaupun belum tentu mendapatkan restu keluarga. Namun sungguh sangat disayangkan, si Safri diselingkuhi juga dengan Yuka. Maka harusnya dari kasus itu, si Safri harusnya udah nggak bisa maafin Jule. Dia aja gemetar saat tahu Jule selingkuh dengan Yuka kan. Keluarga Safri juga pasti udah tahu Jule selingkuh lagi. Jadi ya, gimana nasib Jule. Tapi tergantung Safri sih kalau dia maafin lu, dan tergantung juga Yuka kalau dia mau perjuangin lu. Ya mungkin jadi. Namun sebagai laki-laki yang berpikir rasional dan matang, semestinya mereka mampu menilai dengan jujur siapa yang pantas dan layak untuk dijadikan istri serta pendamping hidup jangka panjang. Tapi sebenarnya jadi janda nggak masalah sih. Yang penting janda terhormat. Kalau Jule nggak tahu janda terhormat atau enggak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ikan pepes Jule itu rasa apa sih? Kok kayaknya setahunan ini laris banget. Mungkin gak rasa daun kemangi? Enggak. Kurasa rasa rumput laut. Jadi pas gigit-gigit di mulut, terus pecah-pecah di mulut, tek-tek, melted langsung kan, asin-asin gitu kan. Jule info dong bumbu rahasianya. Gila ya, gak cukup lu ngancurin rumah tangga lu sendiri, lu korbanin anak-anak lu tinggalin suami lu. Padahal suami lu udah sayang banget sama lu, udah cinta banget sama lu. Terus sekarang lu mau ngancurin hubungan sahabat lu juga. Gila sih, apa yang kurang? Apa yang lu butuhin sampai lu stres kayak gini? Jule lagi. Jule, bener-bener lu madah ya. Kelakuan lu tuh, aduh, perselingkuhan lu tuh kagak ada kelar-kelarnya. Can kemana masih Safri? Sekarang sama laki sahabat lu sendiri lu emat. Kagak kira-kira lu mah. Kata si Daehun tuh, udah paling bener gue ceraiin lu Jule. Aduh, sahabat adalah maut ini mah. Kesukaan Jule yang mana bang? Yang punya orang. Jule ini sukanya punya orang. Bening punya orang pakai baju muslim. Jule suka. Makanya gue sekarang ngeri-ngeri sedep gitu. Mau pakai baju gamis nih gue, aduh takut masuk listnya gitu. Gimana nanti kalau masuk listnya? Makanya gue sekarang pakai kaos-kaos biasa aja udah. Kalau nggak pakai hoodie udah paling aman. Kalau pakai baju muslim gue ngeri. Pakai gamis, aduh nanti masuk daftar aja. Centeng mengikuti Anda. Bahaya.
Jule, nyesel gua bilangin lu. Kemarin gua bilang kalau lu bercerai, terserah lu. Mau main sama laki-laki lain, beberapa laki-laki. Tapi nggak sama cowok orang juga, ya. Nggak sama cowok orang, nggak sama suami orang. Liar banget lu sekarang ya. Semakin lama semakin liar. Apa-apaan lu? Buat malu gua lu. Abis ke Malaysia lu kemana lagi? Afrika? Iya, Afrika lu sana. Biar habis lu. Ih Jul, sumpah gilani banget Jul. Koe selingkuh dalam keadaan kamu sudah berumah tangga, sudah punya anak. Itu tuh menjijikan. Lah saiki kok wani-wani nih ngembat pacare konco dewe. Sumpah sih Jul, gilani sih Jul. Kuwi nek muga ladoke ana bentukane kaya kowe lho Jul. Ih, hubungan kok two in one. Guys, kalian hari ini udah denger berita yang heboh belum? Pertengahan bulan Desember, yang di bulan Desember atau akhir tahun, tinggal 2 minggu lagi, Jule atau mantan istri dari Daehun bikin gempar dunia. Gimana enggak, beberapa bulan lalu kita itu baru denger berita dia selingkuh dari Daehun sama si yang namanya si Safri, sampai akhirnya berujung perceraian. Padahal dia udah punya suami dan 3 orang anak. Dan selang beberapa bulan gue denger dia itu mau nikah sama selingkuhannya, yaitu si Safri. Nggak taunya di akhir atau di pertengahan bulan Desember ini, di akhir tahun bener-bener yang bulan Desember tinggal 2 minggu lagi, dia bikin gempar dunia lagi. Yang tadinya dia itu beritanya udah kalah atau tenggelam sama beritanya Inara Rusli. Dan sekarang si Jule ini nggak mau beritanya itu terkalahkan sama si Inara Rusli. Dia bikin gempar lagi, dia selingkuh lagi. Dan kali ini selingkuhannya itu udah go internasional, nggak cuma di Indonesia guys. Jadi selama tahun 2025 si Jule itu udah selingkuh dari orang 3 negara, Indonesia, Korea, sama satu lagi kalau nggak salah Malaysia ya. Bener nggak sih? Heboh nggak tuh beritanya? Pagi-pagi asik ngeteh, terus udah itu sambil buka TikTok. Emang ini salah, harusnya minum teh, terus udah itu ngedengerin musik-musik yang enak gitu ya. Tapi karena gatel tangan ini pengen nge-scroll TikTok, oke kita nge-scroll TikTok dan bang, beritanya apa? Jule udah selesai cerai, ternyata ada kasus baru. Bukan main Jule, bukan main emang. Ya, makanya kalian nih ya, buat yang selalu ngatain orang-orang dengan style-style tertentu, terus suka ngebanding-bandingin nih, lihat ya, banyak banget orang-orang yang kelihatannya agamawis, kelihatannya suci, kelihatannya tertutup, soleha, ini segala macam. Ternyata lebih pro gitu ya. Jadi si Jule ini guys ya, ada kasus sama orang Malaysia, yang dimana orang Malaysia ini namanya Yuka. Dia tuh sama konten creator juga, temennya si Jule, temen deketnya si Jule. Dan ternyata si Jule ini main di belakang sama lakinya. Kenapa dibilang main di belakang? Lakinya itu nyimpen nomornya si Jule pakai nama Zaki gitu ya. Terus udah itu dibandingin dah itu nomornya, dan ya udah bang gitu, ketahuan lah ya itu perselingkuhannya. Kita nggak tahu nih ya drama apa lagi yang dilakukan si Jule. Emang kalau cewek ya, emang bukan cewek dah, emang kalau orang kalau udah gila-gila hyper ya, terus udah itu gila-gila slanky, itu udah nggak ada obatnya, fix nggak ada obatnya. Padahal anaknya masih kecil, lakinya ganteng, anaknya lucu-lucu. Aduh, Jule, lu terkenal, nyari uang gampang ya. Itu impian semua orang ya. Banyak banget impian beberapa orang kayak gitu. Nyari uang gampang, anak lu lucu-lucu, suami lu ganteng ya kan. Oke lah, masalah rumah tangga gitu. Cuma apa nggak bisa ditahan gitu. Sampai lu bisa farming Kenti, dan Kenti temen lu sendiri gitu. Laki temen lu sendiri, Kentinya gitu. Oke lah kalau misalnya emang lakinya si Yuka ini yang gatel gitu ya, kan bisa lu sebagai cewek udah tau, oh ini lakinya temen gue, jangan deh gitu. Ini kita ikutin aja deh drama si Jule hot ini ya.